Saya Lenis Kogoya. Tadinya saya periode pertama staf khusus Presiden RI, periode kedua sampai 3 tahun berjalan 4 tahun saya di staf ahli kantor staf Presiden RI. Sekarang ini saya dipercayakan negara masuk mulai tanggal 1 September ini saya diangkat staf khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah timur. Sesuai pertanyaan disampaikan tadi bahwa masalah MRP Majelis Rakyat Papua, saya banyak dapat laporan dari masyarakat 7 wilayah adat dan 6 provinsi yang ada di tanah Papua. Banyak yang melaporkan bahwa rekrutmen untuk MRP itu tidak sesuai prosedur. Saya juga belum mengerti prosedur seperti apa yang dilakukan oleh tim pansel masing-masing kabupaten kota. Kalau kita melihat Undang-Undang OSUS, itu memang sudah jelas disampaikan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu khusus untuk adat. Itu harus membuktikan rekomendasi pengakuan masyarakat dari agama atau gereja, itu harus rekomendasi yang sinode, atau kalau perempuan itu dari tokoh perempuan. Nah, itu sudah diatur. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, semua daerah laporkan bahwa tidak sesuai. Ternyata di situ ada yang calon MRP itu ada juga jadi partai politik masuk laporannya, dan juga ada juga PNS juga masuk dalam situ juga laporan. Nah, bagaimana kinerjanya tim pansel itu sendiri? Maka saya mohon kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Kespampol atau Polpum namanya, perlu harus mengecek kembali semua rekomendasi-rekomendasi yang dikeluar oleh tim pansel yang menerima. Lebih khusus lagi untuk adat, kami Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua juga banyak yang digeser atau dibatalkan oleh pansel itu sendiri. Padahal kalau kita lihat lembaga resmi oleh pengakuan pemerintah yang mendapatkan SKT surat keterangan terdaftar, itu lembaga adat itu sudah diakui oleh negara, tapi rekomendasi pun dibatalkan oleh ketua pansel. Ini ada apa? Pertanyaan saya, ada apa? Banyak masyarakat kita sebagian menolak OSUS. Setelah itu LMA hadir untuk menerima. Isinya hanya satu, tujuannya adalah kesejahteraan. Namun dalam perjalanan untuk rekrut MRP ini malah rekomendasi LMA atau LMA yang mencalonkan diri malah hilangkan nama dalam, sampai di Kespam pun nama juga tergeser dan sebagainya. Nah, sekarang Kespam yang menerima aspirasi atau rekomendasi siapa yang bisa loloskan itu. Kadang di daerah nama ada, tiba-tiba di provinsi nama robah lagi, nama orang lain lagi, baik tokoh gereja maupun tokoh perempuan. Itu terjadi. Nah, ini kalau seperti begini, apa kita serius untuk bangun Papua atau hanya kita berantem saja? Ini sama terjadi Patipa ini, tipu Papua ini. Ini sangat bahaya. Jangan sampai terjadi. Ini MRP ini bukan partai politik. MRP ini bukan untuk main-main buat untuk kepentingan sesaat. Tapi MRP ini rohnya OSUS. Orang gunung bilang itu rumah atau onaik. Nah, sama. MRP itu dikasih onaik supaya melindungi rakyat tanah Papua, juga menjaga untuk hak-hak masyarakat adat, menjaga kedamaian. Tapi kok MRP ini semua kepentingan masuk? Ini ada apa? Jadi saya minta kepada rekomendasi saya kepada Menteri Dalam Negeri, segera periksa itu. Semua dokumen-dokumen rekomendasi siapa yang bisa lolos di daerah itu harus dibuktikan rekomendasi dari lembaga-lembaga yang diakui oleh negara. Ini negara hukum, nggak bisa asal-asal, tidak bisa.